Seperti kita ketahui, bahwa Ka'bah berbentuk kubus yang terdiri dari 4 sudut atau rukun, yaitu rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, dan satu lagi rukun yang di situ terdapat Hajar Aswad. Ada yang menyebut, sudut ini adalah rukun Nusantari, karena lurus dengan Kepulauan Nusantara. Jika kita berdiri dari sudut-sudut Ka'bah, maka garis lurus pandangan kita akan mengarah ke Yaman, Irak, dan Suriah, yang dulu bernama Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Faktanya, kawasan-kawasan ini pernah menjadi barometer peradaban dunia. Dan pastinya, kawasan-kawasan ini menjadi kawasan dunia Islam. 3 sudut ini, seakan-akan melukiskan peta ijtihad kaum muslimin. Dari Basrah, mazhab Hanafi tumbuh berkembang ke kawasan sekitarnya seperti Turki, Asia Tengah, India, dan lain-lain, yang berkarakter Hanafi dalam fikih, dan Maturidi dalam akidah. Dalam intelektualisme tasawuf, kita pun bisa melihat dinamika Maulawiyah, Chistiyah, Naksabandiyah, dan lain sebagainya. Dari Baghdad pula, mazhab Hanbali bergerak di kawasan sekitar Hijaz. Dinamika Asy'ariyah pun berkembang bersamaan dengan berkembangnya mazhab fikih. Tijaniyah dalam dunia thorikoh yang punya garis demarkasi ketat layaknya kaum Hanabilah atau Hanbali, juga lahir dari kawasan Hijaz, yang terus berekspansi ke berbagai penjuru. Damaskus sebagai pusat Syam, tentu tidak diragukan lagi posisinya. Dinamika mazhab fikih dan mazhab akidah, tumbuh subur di kawasan ini, juga dunia tasawuf tidak ketinggalan. Bahkan, gerakan intelektualisme besar-besar dengan mengadopsi pemikiran filosofis ala peripatetisme, lahir dari kawasan ini. Syam sebagai sentra ilmu pengetahuan, tentu menjadi tempat singgahnya mazhab Maliki dari Madinah menuju kawasan Afrika Utara. Jalur sutra Damaskus Iskandariyah, menjadi lintasan thorikoh Syadiliyah, yang dekat dengan ijtihad fikih ala mazhab Maliki, dan bersimbiosis dengan kaum Asy'ariyah. Yaman, bukan nama yang asing. Di samping kuatnya pengaruh mazhab Syafi'i, juga mazhab Asy'ariyah dalam akidah kehidupan asketis atau zuhud, menjadi cita rasa daerah ini. Di samping thorikoh-thorikoh Muktabaroh, Aulawiyah cukup dominan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, Yaman menjadi benteng kokoh mazhab fikih Ja'fariyah dan Zaidiyah saat ini. Nah, sekarang, sudut yang menjadi tempat awal dan akhir tawaf, yaitu sudut yang ada Hajar Aswadnya. Kalau kita berdiri dan mengarahkan pandangan, maka garis lurus akan tertuju ke arah Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Kawasan ini, mazhab Syafi'i dalam fikih, serta Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam akidah, cukup dominan. Watak moderat dari mazhab-mazhab ini, memungkinkan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan keragaman budaya dalam payung kaidah al-muhafadzah alal qodimil soleh, wal ahzu bil jadidil aslah. Bagaimana kehidupan tasawuf dan dunia thorikoh? Moderasi keagamaan kawasan ini menjadi tumbuh suburnya thorikoh. Qadiriyah, Syattariyah, Badawiyah, Ghazaliyah, Syamaniyah, hanyalah beberapa nama dari sekitar 40-an thorikoh muktabaroh yang terhimpun dalam Jatman NU. 3 sudut yang merupakan simbol titik koordinat Yaman, Irak, dan Suriah, saat ini sedang luluh lantah akibat perang saudara. Suriah perang dengan ISIS, hingga menjadi sebuah negeri yang sangat menakutkan. Begitu juga dengan Yaman, hingga belum aman. Masyarakatnya demen berperang. Negeri-negeri itu luluh lantak bukan karena diserang dari luar, melainkan para teroris yang mengatasnamakan agama dan tauhid. Pemicunya adalah kelompok tekstualis, skripturalis yang memahami Islam sebatas permukaan. Membid'ahkan dan mengkafirkan adalah ritual resmi kelompok ini. Bahkan tidak jarang, terjadi penghalalan darah sesama muslim. Merekalah kelompok yang oleh Nabi Muhammad disebut sholatnya rajin, puasanya rajin, hafal Quran, tapi pemahaman Qur'annya hanya berakhir di kerongkongannya saja, tidak sampai masuk ke hatinya. Bahkan, Yaman digempur oleh negara di mana Ka'bah berada. Yang masih bertahan, adalah sudut yang di situ ada Hajar Aswad, rukun Nusantari, yang titik koordinatnya lurus mengarah kawasan Nusantara. Berbagai macam cara, baik yang berwajah tahriri, ikhwani, hizbi, sawahi, atau salafi wahabi masuk ke kawasan Nusantara untuk merusak keharmonisannya, tapi Nusantara tetap teguh dan kokoh.
Namun jangan santai dulu, saat ini, benih-benih kehancuran seperti ketiga negara itu, sudah terus tumbuh dan terlihat. Negeri ini seperti fenomena jamaah yang sedang berebut mencium Hajar Aswad. Banyak yang menyikut dan tersikut, yang menginjak dan terinjak, yang mendorong dan didorong, tidak peduli bagaimanapun caranya agar dapat mencium Hajar Aswad. Masih untung ada polisi yang bergelantungan di situ, yang sesekali memisahkan dan mengatur agar proses perebutannya tidak terlampau parah dan memakan korban. Dan juga untung, masih ada sekelompok kecil manusia, yang merelakan dirinya dianiaya tanpa perlu balas menganiaya. Yang memasrahkan diri, bahkan membantu orang yang bisa dibantunya, dan mengikuti peluang sekecil apapun untuk bisa menciumnya tanpa harus menyakiti siapapun. Sungguh tidak terbayang, andai negeri ini berkonflik sehebat Irak, Syria, dan Yaman. Karena jika itu terjadi, maka genaplah kehancuran negeri yang diarahkan dari keempat rukun Ka'bah. Dan kalau genap, maka bersiaplah untuk tangisan yang tidak berkesudahan. Buat yang suka berpikir misteri, ada satu fenomena yang menurut saya tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Yaitu, kesegarisan antara Ka'bah dan Borobudur. Kalau hanya segaris, itu sudah biasa, point to point apapun bisa ditarik menjadi satu garis, seperti Malaysia juga akan segaris. Namun, segaris Ka'bah dan Borobudur ini bukan asal narik garis. Garis ditarik mulai dari titik sudut Ka'bah Rukun Syam, ke titik sudut Ka'bah sisi Hajar Aswad, yang otomatis melalui titik tengah Ka'bah. Garis tersebut dilanjutkan terus, dan akan pas melalui titik puncak Borobudur. Ribuan kilometer, dan bisa presisi seperti itu luar biasa bukan? Kira-kira siapa, dan dengan teknologi apa bisa dilakukan? Nah lo, pusing kan? Jawaban alternatifnya, bisa kita lihat hipotesisnya Kiai Haji Fahmi Basya. Beliau berspekulasi, apakah ini menandakan letak di mana negeri Syam yang sesungguhnya? Arsi Borobudur, adalah UFO dengan kecepatan cahaya, yang mengangkat Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Borobudur berdasar Quran juga bermakna luas, yang salah satu artinya adalah surga yang jatuh ke bumi melalui kubus Ka'bah. Tetapi surga di bumi ada di negeri ini, Indonesia adalah sepertiga surga yang jatuh ke bumi, dengan dilihat dari sejajarnya Borobudur dengan Hajar Aswad, dan Rukun Syam Ka'bah. Ingat, Hajar Aswad itu bukan dari bumi, benda itu berasal dari surga. Para Zionis sudah tahu tentang hal ini, dan ada kemungkinan mereka juga sudah mempelajari rahasia Borobudur Quran dari jauh hari. Sementara kita umat muslim malah banyak di antara kita yang masih berselisih, apakah benar Borobudur dibuat Nabi Sulaiman atau tidak.